Oke, cukup seimbang juga berdiri nih. Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan mereview sebuah mainan. Nah, mainan ini adalah eksklusif ya dari Alfamart yang menjual. Jadi ini mainan DC, ada karakter Batman, Robin, Joker, dan Batman versi Battle Armor di sini ya tertulisnya. Nah, jadi di figur ini sebenarnya ada 8 versi ya. Di selain 4 ini ada 4 figur lain, ada Nightwing, terus ada 3 versi Batman yang lain dengan kostum yang berbeda. Tapi saya dapatnya hanya 4 ini di Alfamart, sedangkan yang lainnya masih belum dapat karena figur ini masih agak sulit ya ditemui di Alfamart, hanya dijual di Alfamart tertentu saja dan nggak semua Alfamart jual. Oke, kita langsung saja lihat. Yang pertama ada Batman. Nah, ini Batman. Lalu ini bagian belakang. Pojok kanan atas ada logo Batman. Lalu ada tulisan Creature Chaos, nggak tahu maksudnya apa. Warning, choking hazard dan lain-lain. Terus ini ada SNI. Ini sekarang udah wajib SNI ya mainan-mainan ini kalau mau tembus ke pasar Indonesia. Terus ini ada logo DC, Batman, Warner Bros, dan ya ada barcode dan lain-lain lah. Sekarang kita lihat ini. Nah, ini kalau lihat dari tampilan kostumnya sepertinya ini mirip kayak kostumnya di New 52 ya, Batman New 52. Warnanya abu-abu, terus di sini ada logo Batman hitam. Ya, ini mirip New 52 sih, tapi nanti kita akan lihat kalau setelah dibuka apakah benar-benar mirip atau enggak. Di sampingnya ini ada tulisan The Caped Crusader ya. Di atasnya ada umur 3 tahun ke atas, warning. Dan ini yang paling penting ini nih, merek Spin Master. Jadi ini diproduksi oleh Spin Master. Jadi saya sempat riset sedikit kalau Spin Master sebelumnya juga udah ngeluarin beberapa figur, dan kalau diperhatikan semuanya itu sama ya. Jadi kalau lihat figur keluaran lain sepertinya cetakannya sama. Jadi dia ada yang ngeluarin figur versi besar, versi yang kecil juga ada yang lebih kecil dari ini, dan mereka itu bentuk figurnya sama sepertinya kalau saya lihat. Nah, cuma saya belum pernah punya juga sih Spin Master. Ini baru pertama kali saya punya Spin Master, jadi kita coba unboxing saja. Ini saya akan coba unboxing biar tidak merusak blisternya. Bismillah. Oke, sudah kebuka. Ya, ini adalah penampakan setelah kita lepas ya. Jadi di sini masih ada packaging lagi. Ini apa, pemisah antara capnya, mungkin agar enggak ya. Oke, ini dia. Ini penampakannya Batman ya. Mukanya lumayan sih untuk mainan seharga 70.000. Kalau dilihat dari dekat emang mungkin agak aneh ya mukanya, tapi kalau dari jauh ya bagus, lumayan. Nah, tapi di sini kepalanya nggak ada artikulasi, sama sekali nggak ada artikulasi, kaku. Nah, tangannya ada artikulasi. Ini bisa putar 360 derajat. Kaki tidak ada sama sekali artikulasinya, cuma tangan doang, kepala pun nggak ada. Terus ini ada capnya. Capnya ini bahan apa ya? Jadi ini bukan, nggak tahu ini kain atau apa ya. Pokoknya ini bahan yang bisa dipakai mainan-mainan anak-anak lah. Catnya bagus, rapi. Catnya rapi. Ini beltnya ya. Oh, di sini ada tulisan 67803 trademark NDC Comics. Coba apakah dia bisa berdiri dengan seimbang? Biasanya. Oke. Sepertinya cukup ya Batman. Kita lanjut ke yang lain. Sekarang kita akan coba buka yang Robin. Mau lihat lebih jelas.
Ya, ini di sini ada tulisan logo Batman, DC, tulisan Robin, merek Spin Masternya, tulisan The Caped Crusader. Ini semuanya sama ya, di semua figur semuanya The Caped Crusader. Jadi walaupun figurnya bukan Batman, Joker, tetap Caped Crusader. Belakangnya sama saja sebenarnya, semuanya sama persis kecuali ini barcode-nya, ini ada kodenya ujungnya 90. Kalau yang si Batman tadi ada kodenya itu 88. Nah, mungkin langsung saja kita buka ya, karena yang di belakang nggak terlalu banyak berubah, cuma kodenya saja. Oke, ini dia Robinnya. Setelah dibuka, sama seperti Batman tadi, ada pembatasnya antara figur dan cape-nya biar tidak lecet. Ini adalah Robin setelah kita buka dari packagingnya. Ya, gagah ya, kelihatannya gagah, tapi kalau diperhatikan ya dia jatuh. Kalau diperhatikan kakinya ini sepertinya kelihatan besar gitu. Jadi di sini ini dia mengecil perutnya, nah terus tapi di sini pahanya besar, jadi agak sedikit aneh. Terus tangannya gede, kiri kanannya gede. Mestinya di sini agak gede lagi sih perutnya, biar proporsional sama kaki sama tangannya. Ya itu sih, tapi yang lain oke sih. Nih coba lihat tuh, ininya kecil jadi agak kelihatan aneh. Mestinya ini agak gede dikit lah perutnya. Untuk artikulasi sama, oh ternyata ini ada artikulasinya, tidak seperti Batman yang tadi nggak ada. Ini bisa diputar full kalau mau, tapi sebaiknya nggak usah sih, pada berhenti rusak. Kemudian ini bisa nengok kiri dan kanan, terus ini bisa puter 360 derajat. Pinggang tidak ada artikulasi sama sekali, kaki juga no, tidak ada artikulasi nih, nggak ada join. Nah ini cape-nya tuh dia di sini ya, bawah leher. Biasa itu kan kalau cape itu di sini nyelipinnya, tapi dia di sini ya. Ini head sculpt-nya ya, lumayan lah sebenarnya. Kalau dilihat dari jauh itu oke, tapi karena kita zoom dari dekat kelihatannya emang ampas sih. Tapi lumayan ya, karena kalau yang biasa lihat figur-figur Mavic SHF ya, ini jauh sih memang HS-nya. Tapi kita juga harus menilai dari segi harga juga. Harganya 70.000, tapi kita harus memaklumi lah dengan kualitas seperti ini, yang menurut saya ini masih sesuai ya sama harganya yang terjangkau. Nah kostumnya ini kostum Robin klasik sih, jadi seperti Robin di versi animated. Nggak tahu ini Robin versi Robin siapa, apakah Dick Grayson atau Jason Todd atau Tim Drake atau malah Damian. Yang penting unsur Robinnya dapat. Ada Robin kan bajunya merah, terus ada nuansa hijau dan hitamnya. Oke. Lumayan oke, cukup seimbang juga berdiri nih ya. Jatuh sih, tapi kalau didiriin dengan bener dia nggak jatuh. Tuh ya, ini karena nggak bener aja. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah, kita lanjut. Sekarang adalah Joker. Wah, ini salah satu figur yang menarik ya. Kalau dilihat sekilas kayaknya bagus. Jadi jujur sebenarnya ketika Alfamart mengumumkan akan mengeluarkan figur DC ini, Batman, Robin, Joker dan lain-lain, ketika melihat di previewnya saya nggak terlalu tertarik di gambarnya karena terlihat seperti mainan anak-anak. Tapi ketika saya melihat langsung figurnya di Alfamart, ternyata cukup bagus juga sekilas, jadi saya tertarik buat beli. Nah
Kita coba saja unboxing lagi. Oh ya, bentar. Ini depannya kita lihat dulu. Ini logo Batman, DC, Joker, Spin Master. Ya, bedanya cuma jadi nama. Yang lainnya sama persis, belakangnya juga sama, cuma bedanya di sini. Kode ini. Ini ada kode 91. Ini kodenya buat Joker. Selebihnya sama, buatan Cina. Lanjut kita buka. Kita buka dengan perlahan. Oke, ini saya sudah semakin ahli karena sudah mencoba membuka 2 packaging. Jadi mungkin ini bisa lebih cepat ya. Semoga. Oke. Ya, ini dia figurnya. Sekarang kita lepas ya dari sini. Langsung tarik aja lah. Putusin. Tangannya kita putusin. Ya. Sudah. Ya, ini dia Joker. Bahannya plastik keras. Coba kita lihat. Nah, wah, ini mantap ini. Di zoom juga tetap mirip Joker. Nggak kayak Batman dan Robin tadi. Kalau di zoom nggak terlalu mirip gimana ya. Tapi ini tetap Joker. Oke, dari segi paintingnya juga rapi sih, nggak ada yang belepotan. Warnanya juga tepat pemilihan warnanya. So far ini adalah HS paling bagus lah di series ini. Oke, kita lihat nih belakangnya. Ya, jasnya, terus ya di sini belakangnya tulisan trademark DC Comic SML China, sama seperti Batman tadi. Di Robin juga sama, cuma tadi nggak saya tunjukkan. Artikulasi tangan bisa mutar 360 derajat. Lalu kepala bisa memutar sama. Oh, sepertinya coba kita cek ya. Tadi Batman bisa mutar, tadi sih sulit. Oh, ternyata bisa. Maaf ya guys, ternyata Batman kepalanya bisa mutar. Tapi tadi itu keras, jadi saya pikir nggak bisa. Oke, berarti secara umum ini figurnya ada di tangan kiri kanan dan kepala. Sisanya sih nggak ada sih, itu doang. Oke, Joker sudah. Sekarang kita lanjut yang terakhir, Batman versi Battle Armor. Bagus ya sepertinya. Oke, dari luar nggak tahu ini karena efek cahaya atau apa, karena kalau saya lihat langsung sih ini biasa aja. Langsung kita buka ya. Oke, ini dia. Oh, ternyata ini keren juga sih, lebih gagah dibandingkan Batman yang tadi. Lebih gagah yang ini kan daripada yang ini, ya jelas karena ini pakai armor, ini nggak pakai armor. Oke, kita lihat dulu head sculptnya mana yang lebih bagus. Sama aja lah ya, sama aja sih sebenarnya, kepalanya sama aja ini, cuma beda di bodinya aja, cetakannya sama sepertinya. Oke, kita lihat artikulasi. Apakah ini kepalanya bisa diputar? Tentu bisa. Bisa ya, lumayan. Sekarang kita lihat tangannya apakah bisa diputar. Bisa dong. Kaki nggak ada artikulasi seperti biasa, nggak ada join sama sekali. Ini bagian belakangnya, ini seperti ada mesinnya ini, terus ada ya sculptingnya lah, armor. Terus ini ada belt. Cuma sejujurnya saya juga nggak tahu ini suit armor. Kalau lihat di kotaknya sih mana? Kalau di sini tulisannya Battle Armor ya. Tuh. Tapi nggak tahu versi mana. Kalau versi Batman vs Superman ini nggak mirip. Karena Batman vs Superman itu lebih besar. Armornya lebih besar.
Sedangkan ini seperti baju besi aja. Versi The Dark Knight Returns juga nggak mirip. Jadi sepertinya dia bikin Armored Batman versi sendiri. Oke, sekarang coba kita jajarkan ya satu persatu. Kita bandingkan dulu lah Batman dan Batman. Ya tingginya seharusnya memang sama sih, sekitar 15 cm lah. Mungkin kita bisa sejajarkan. Ini Batman, mungkin gini aja lah ya. Jatuh. Dan Joker. Mantap. Ya kalau dipajang bagus juga ya. Lumayan lah. 70.000. Kita ukur kembali. 15 cm. Tingginya sama semua sih. Oke, sekarang mungkin kita bahas pros and cons nya kali ya. Jadi secara umum untuk kelebihannya, figur ini punya cat yang bagus ya, rapi. Paint jobnya rapi, nggak ada yang belepotan seperti yang tadi saya udah bilang sebelumnya. Kita lihat juga udah secara detail ya, review satu persatu. Semuanya cukup rapi. Head sculptnya juga bagus, nggak asal-asalan dia buatnya. Walaupun kalau dilihat secara dekat tuh aneh ya, tapi kalau dilihat secara jauh seperti ini oke gitu. Cuma pengecualian untuk Joker lihat dari jauh maupun dekat tuh HS-nya bagus. Malah ini salah satu figur favorit saya di lini ini untuk saat ini ya. Kita masih ada 4 figur lagi yang belum direview karena saya belum dapat figurnya. Mungkin nanti kalau sudah dapat saya review lagi. Oke, kalau untuk kekurangannya, bahannya plastik ya, plastik ringan. Kalau dipegang itu ya terasa murah aja, tapi ya wajar karena harganya segitu. Artikulasinya yang terbatas, cuma ada 3 artikulasi di lengan kiri, kanan, dan kepala. Itu saja. Sedangkan kaki nggak ada artikulasi, pinggang juga nggak ada, sama sekali nggak ada artikulasi. Figurnya ada yang cukup keras artikulasinya kayak yang di Batman ini. Ini kepalanya cukup keras buat untuk diputar. Saya pikir malah nggak ada artikulasi sama sekali. Ternyata, tapi setelah saya coba lagi tadi ternyata ada artikulasinya di kepala. Sudah sih, itu saja sih sepertinya. Dan mungkin ini sih kelemahan salah satu lagi, packagingnya yang seperti ini. Kalau buat para kolektor mungkin jadi sayang kalau mau buka. Kalau pengen ngebuka bakal ngerusak kemasannya seperti ini. Nah kalau udah kayak gini gak bisa apa-apa ini, paling dibuang. Oh ya, ada tambahan sedikit di sini, ternyata ada tulisan Spin Master nih di belakangnya, nggak kelihatan ya. Nah di belakangnya ada tulisan Spin Master, Customer Care at Spin Master Meksiko. Oh, ini berarti perusahaan di Meksiko tapi yang produksi Cina sepertinya. Oke, mungkin sekian dulu review dari saya. Silakan jika ada pendapat lain atau mungkin kamu sudah beli dan gak setuju sama pendapat saya dengan review saya, boleh silakan komen di kolom komentar. Nah, bagi kamu yang tertarik dengan konten seperti ini, silakan subscribe channel ini agar bisa nonton video saya yang berikutnya. Nanti kalau saya punya figur lain, versi lain, akan saya buat lagi videonya. Nah, terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya.